Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 11 KL. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran akuntansi jasa, ya, yang mana kita akan melanjutkan ke materi jurnal penyesuaian. Kemarin kalian sudah memahami mengenai bagaimana cara menganalisis bukti transaksi, jurnal umum, kemudian juga kalian sudah bisa memposting ke buku besar dan kalian sudah bisa membuat neraca saldo. Setelah neraca saldo yang harus kita pelajarin adalah jurnal penyesuaian. Pada tahapan pengakuan beban dikenal dua sistem pencatatan akuntansi, yaitu sistem pencatatan berdasarkan waktu accrual basic dan berdasarkan tunai cash basic. Dalam sistem accrual basic, pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi, walaupun belum diterima atau dibayar secara tunai. Adapun pada sistem cash basic, pendapatan dan beban diakui pada saat diterimanya pendapatan atau dibayarnya beban secara tunai. Penyesuaian adalah kegiatan untuk menyesuaikan akun-akun tertentu. Ya, akun-akun yang membutuhkan penyesuaian antara lain perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, taksiran piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap, dan rekonsiliasi bank. Kenapa kita harus menyesuaikan akun-akun tersebut? Ya, karena jika tidak disesuaikan, nanti nilainya tidak seimbang. Ya, contohnya, kita ambil saja perlengkapan. Namanya perlengkapan itu adalah bahan habis pakai. Kalau misalnya bahan habis pakai itu kan sering dipakai, otomatis habis ya. Kita harus melihat stoknya ada berapa. Kemudian yang terpakai itu tinggal berapa. Nah, kita harus melihat di situ. Itu namanya penyesuaian. Kemudian beban dibayar di muka. Kita nyewa tanggal 1 Januari. Ya. Terus periodenya habis di bulan Desember. Dulu tanggal 1 Januari kita nyewa gedung itu untuk waktu 2 tahun. Otomatis masih tersisa 1 tahun ya. Tersisa 1 tahun itu yang belum dipakai. Yang sudah dipakai ya 1 tahun dari bulan Januari sampai Desember. Jadi harus disesuaikan ya. Harus diingat dan harus dicatat. Jadi akuntansi itu detail. Walaupun belum dipakai, kita harus tahu seberapa. Gitu. Agar apa? Seimbang. Kita mulai saja. Yang pertama adalah perlengkapan atau supplies bahasa Inggrisnya ya. Pendekatan neraca. Nah, jadi di sini cara mencatat itu ada 2 pendekatan. Ada pendekatan neraca dan ada pendekatan beban. Pendekatan neraca itu dulu waktu kita mencatat di jurnal umum itu kita catat pada saat membeli perlengkapan itu perlengkapan di debit, kreditnya kas atau hutang kalau misalnya secara kredit. Itu adalah pendekatan neraca. Maka pencatatan di dalam jurnal penyesuaiannya pun berbeda. Ya. Nah, ini contohnya. Pada saat membeli perlengkapan dicatat dengan mendebit akun perlengkapan dan mengkredit akun kas atau utang usaha. Itu namanya pendekatan neraca atau aset. Dalam neraca saldo per 31 Desember 2017 terdapat akun perlengkapan toko 7.200.000. Sedangkan persediaan perlengkapan yang masih ada yaitu 2.400.000. Itu berarti perlengkapan yang dipakai dalam periode tersebut adalah 4.800.000. Nanti kamu akan mendapatkan satu soal tentang perlengkapan ya, yang bunyinya seperti ini. Tanggal 31 Desember, persediaan perlengkapan yang masih ada sebesar 2.400.000. Yang masih ada itu berarti kan yang tersisa fisiknya itu 2.400.000.
Karena dulu kita itu mencatatnya perlengkapan di debit, kreditnya, kas atau hutang, maka kita cari yang terpakainya. Yang terpakai, yang menjadi beban itu berapa? Oh, dulu kan belinya kan 7.200.000 ya. Terus atau misalnya setelah kita bikin neraca kan jadinya 7.200.000 ya, misalnya saldo awal perlengkapan. Kalau di buku besar kan saldo awal perlengkapan ditambah dengan transaksi perlengkapan ya. Misalnya di neraca saldonya jadinya total perlengkapan 7.200.000. Nah, sedangkan persediaan yang masih ada pas di akhir periode itu bisa di akhir bulan, bisa di akhir tahun, tergantung soalnya. Nah, kalau di sini 31 Desember ya. Ternyata di akhir tahun, di akhir periode, itu yang masih ada 2.400.000. Maka kita cari yang menjadi beban, yang terpakainya berapa gitu. Oh, berarti 7.200.000 dikurangi dengan 2.400.000. Berapa? 4.800.000. Maka di jurnal penyesuaiannya akan dicatat tanggal 31 Desember. Beban perlengkapan di debit kreditnya perlengkapan sejumlah 4.800.000. Paham ya? Jadi intinya jika menggunakan pendekatan neraca waktu mencatat jurnal umum, yaitu mencatat aset atau mencatat perlengkapan di debit kreditnya kas atau hutang, maka nanti pencatatan penyesuaiannya menjadi beban perlengkapan di debit kreditnya perlengkapan. Angkanya gimana? Angkanya nanti berarti tinggal yang di dalam neraca dikurangkan dengan perlengkapan yang tersisa atau yang masih ada, maka kita akan menemukan perlengkapan yang terpakai. Gitu. Jadi angka yang digunakan adalah angka perlengkapan yang terpakai. Lanjut. Pendekatan laba atau rugi. Ya, dalam kurung beban. Pada saat membeli perlengkapan dicatat dengan mendebit beban perlengkapan dan mengkredit akun kas atau utang usaha. Dulu waktu di jurnal itu beban perlengkapan di debit, kreditnya kas atau utang usaha. Itu kalau pendekatan laba rugi atau beban. Beda ya. Kalau yang tadi kan di pendekatan neraca, dulu waktu kita beli perlengkapan dicatat di jurnal umumnya kan mendebit akun perlengkapan, kreditnya kas atau utang usaha. Tapi kalau di beban, itu mencatatnya beban perlengkapan di debit kreditnya kas atau hutang. Nah, dalam neraca saldo per 31 Desember 2017, terdapat akun beban perlengkapan sebesar 3.600.000. Keterangan dari bagian gudang perlengkapan yang masih ada sebesar 1.200.000. Nah, kalau untuk di pendekatan laba rugi atau beban, itu nanti dicatatnya adalah perlengkapan di debit 2.400.000 dan kreditnya beban perlengkapan 2.400.000. Berbeda ya, kalau ini beban perlengkapannya yang di debit, kalau yang ini perlengkapannya yang di debit. Jadi sesuaikan dengan jurnal awalnya ya, tinggal dibalik aja. Kalau dulu mencatatnya beban perlengkapan di debit kreditnya kas, maka di jurnal penyesuaiannya dibalik. Jadi perlengkapan di debit kreditnya beban perlengkapan. Angkanya masih sama, kita mencari yang terpakai. Tapi kalau misalnya di soal, itu sudah dikatakan tanggal 31 Desember 2017 perlengkapan yang terpakai sebesar 2.400.000. Berarti kamu nggak perlu mengurang-urangkan dari neraca saldo dengan yang masih tersisa atau yang masih ada perlengkapannya. Kamu tinggal mencatat saja. Tinggal dipindah saja angkanya. Karena kan yang diketahui yang terpakai. Tapi kalau yang diketahui yang masih ada atau yang masih tersisa, maka kamu harus menghitung. Oke, paham ya? Itu yang perlengkapan. Lanjut, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka atau prepaid expense adalah beban yang sudah dibayar perusahaan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan.
karena mempunyai manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Dalam pencatatan beban dibayar di muka ada dua cara, antara lain sama, pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi atau beban. Kita langsung ke contoh saja. Kalau pendekatan neraca, pada saat membayar dicatat dengan mendebet akun aset, yaitu asuransi dibayar di muka dan mengkredit kas. Itu contohnya asuransi ya. Ada lagi contohnya yaitu sewa. Sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, biasanya begitu soalnya ya. Nah, dulu itu mencatat asuransi dibayar di muka di debit, kreditnya kas pada saat di jurnal umum. Maka pada tanggal 1 Agustus 2017 dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 28.800.000. Premi asuransi, premi itu sama dengan dibayar di muka. Jadi jangan bingung kalau ada soal dibayar premi asuransi. Asuransi dibayar di muka ya. Nah, dibayar di muka untuk waktu 1 tahun sekaligus sebesar 28.800.000. Jika menggunakan pendekatan neraca, diminta membuat jurnal umum, membuat jurnal penyesuaian. Kemarin ada yang nanya, Bu, kok tanggalnya ini beda, yang itu beda? Iya, kan ini jurnal umum 1 Agustus 2017. Kan nyatet dulu di jurnal umum ya, mencatat dulu di jurnal umum. Di debitnya asuransi dibayar di muka 28.800.000, kreditnya kas 28.800.000. Setelah akhir periode di tanggal 31 Desember 2017 dilakukan jurnal penyesuaian pada asuransi dibayar di muka. Nah, jurnal penyesuaiannya kebalikannya dicatatlah beban asuransi di debit, kreditnya asuransi dibayar di muka. Nah, untuk angkanya, cara mencarinya adalah jurnal penyesuaian, yaitu cara mencarinya jumlah yang telah menjadi beban sama dengan yang telah dipakai. Berarti kita mencari angka yang sudah dipakainya. Dari 28.800.000 yang sudah dipakai berapa? Gitu. Nah, yang sudah dipakai berarti kita cara menghitungnya kan kita bayar 1 Agustus sampai 31 Desember akhir periode ya. Nah, berarti yang sudah dipakai berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan yang sudah terpakai. 5 bulan. 1 bulannya berapa? Nah, dulu kan bayarnya 28.800.000 untuk 1 tahun. Berarti 1 bulannya 28.800.000 dibagi 12 bulan. Hasilnya adalah 2.400.000 per bulan. Maka jumlah yang menjadi beban atau jumlah yang terpakai sewanya, asuransinya, maka 5 bulan dikali 2.400.000 ya, bayar asuransi per bulannya. Maka yang terpakai adalah 12 juta. Ya, dipakai 5 bulan maka nilainya 12 juta. Begitu. Paham ya? Sampai sini. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, pendekatan laba rugi atau beban. Pada saat membayar dicatat dengan mendebit akun beban dan mengkredit kas. Ya, mencatat beban dan mengkredit kas. Pada tanggal 1 Agustus 2017 dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 28.800.000. Jika menggunakan pendekatan beban diminta membuat jurnal umum, membuat jurnal penyesuaian. Nah, di sini tanggal jurnal umumnya beban asuransi dibayar di muka, di debit, kreditnya kas. Maka di akhir periode di jurnal penyesuaiannya kita catat kebalikannya. Asuransi dibayar di muka, di debit, kreditnya beban asuransi. Nah, untuk angkanya bagaimana?
Nah, ternyata angkanya jumlah yang telah menjadi beban sama dengan yang belum dipakai. Kalau di sini kita cari yang belum dipakai. Kalau yang sudah dipakai 5 bulan, berarti yang belum dipakai berapa? Ya, 1 tahun dari bulan Agustus itu sampai bulan apa sih? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 12 bulannya itu sampai bulan Juli atau 1 tahunnya sampai bulan Juli. Nah, yang sudah terpakai kan dari Agustus sampai dengan Desember, yaitu 5 bulan. Maka yang belum terpakai adalah dari Januari sampai dengan Juli. Ya. Januari sampai dengan Juli berapa bulan, Bu? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, ada berapa? Coba Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, ini salah ya. Kok 5 bulan? Kita ganti dulu ya. Ini harusnya 7 bulan. Ya, ditunggu sebentar. Tujuh bulan ya, dari Januari sampai Juli itu terhitung 7 bulan. Jadi 7 bulan yang belum dipakai. Ya, maka sama caranya, maka jumlah yang menjadi beban yaitu 7 dikali 2.400.000 yaitu 16.800.000. Berarti angka yang belum terpakai yaitu sejumlah 16.800.000. Atau gampang loh, misalnya gini. Oh, kalau misalnya menggunakan pendekatan neraca, dulu dicatatnya sewa dibayar di muka, di debit, kreditnya kas. Maka yang dicatat yang sudah terpakai. Nah, dihitung dari bulan apa bayarnya sampai Desember berapa bulan gitu. Kalau sudah, oh dulu nyatetnya beban asuransi dibayar di muka gitu misalnya. Berarti yang dicatat adalah yang belum terpakai. Gitu. Oke, paham ya? Lanjut. Pendapatan diterima di muka. Nah, ada beban dibayar di muka, ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang uangnya sudah diterima, tetapi belum diakui sebagai pendapatan pada periode yang bersangkutan. Pencatatannya dapat dilakukan dengan cara ada 2 pendekatan juga ya, pendekatan neraca dan pendekatan beban. Pendekatan neraca, aset pada saat menerima uang pembayaran dicatat dengan mendebit kas dan mengkredit akun aset yaitu sewa diterima di muka. Ini bukan sewa ya, pendapatan diterima di muka. Sebentar. Bu edit lagi. Mungkin sebentar. Ya. Oh, maaf. Ini soalnya tentang sewa ya. Jadi betul ya, udah betul. Maaf. Sewa. Ya, sewa diterima di muka itu bisa sebagai pendapatan. Jadi perusahaan itu menyewakan sebuah gedung ya sebagai pendapatannya nantinya gitu. Jadi mendebit kas, mengkredit sewa diterima di muka. Pada tanggal 1 September 2017 diterima sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 60 juta. Nah, jika menggunakan pendekatan raca diminta membuat jurnal umum dan jurnal penyesuaiannya. Tanggal 1 September mendebit kas 60 juta, pendapatan sewa diterima di mukanya 60 juta di kredit. Maka jurnal penyesuaiannya adalah jumlah yang telah menjadi pendapatan sama dengan yang telah dipakai. 1 September 2017 sampai 31 Desember itu ada 4 bulan. Ya, 60 juta
dibagi 12, kan untuk 1 tahun ya, 12 bulan kan. Nah, 5 juta per bulan. Maka jumlah yang telah menjadi pendapatan yaitu 4 dikali 5 juta, yaitu 20 juta. Gitu. Sama ya yang dipakai. Nah, ini dulunya mencatat kas di debit 60 juta, pendapatan sewa 60 juta di kredit. Ya. Coba ada perbedaan tidak sama yang tadi? Yang pertama, ada ya. Kalau yang tadi itu kreditnya sewa diterima di muka, tapi kalau yang di beban atau laba rugi itu mengkreditnya pendapatan sewa. Nah, maka jurnal penyesuaiannya dibalik. Pendapatan sewa di debit, kreditnya sewa diterima di muka. Ya, 20 juta. Ibu minta tolong nanti dibetulkan ya di buku kalian, karena ternyata yang dari buku itu banyak yang salah dan ibu kemarin belum ngecek ya. Ini kan yang belum dipakai ya. Kita bayar dari September. Untuk 1 tahun, berarti sampai bulan apa 1 tahunnya? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sampai bulan Agustus. Yang sudah terpakai dari September sampai dengan bulan Desember itu 4 bulan. Berarti masih sisa 8 bulan. 8 bulan itu dari Januari sampai dengan Agustus. Nah, udah tahu ya 60 juta dibagi 12 itu dari 60 juta dibagi 12 bulan itu 1 tahun ya. 5 juta per bulannya berarti pendapatannya ya. Maka jumlah yang belum menjadi pendapatan adalah 8 bulan dikali dengan 5 juta per bulan. Maka hasilnya adalah 40 juta. Begitu. Maka jurnal penyesuaiannya pendapatan sewa di debit 40 juta, kreditnya sewa diterima di muka 40 juta. Gitu ya. Paham ya? Sama ya, perlakuannya seperti kita membayar asuransi dibayar di muka. Cuma ini bedanya adalah di jurnalnya saja. Oke? Cara penghitungannya sama. Nah, pendapatan yang masih harus diterima yaitu pendapatan yang uangnya belum diterima secara tunai tetapi sudah diakui sebagai pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Pada tanggal 31 Desember 2017 masih harus diterima sewa kendaraan untuk 3 bulan sebesar 18 juta. Maka dicatatnya kas di debit 18 juta, kreditnya sewa yang harus diterima 18 juta. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang realisasi pembayarannya belum terjadi tetapi sudah menjadi beban bagi perusahaan. Karena perusahaan sudah menerima manfaatnya sehingga merupakan utang pada periode yang bersangkutan. Maka di jurnal pada tanggal 31 Desember 2017 masih harus dibayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 3.500.000. Jadi misalnya gini di bulan November itu harusnya bayar listrik, air, dan telepon. Tetapi ternyata perusahaan belum bisa membayar itu, maka kan di bulan Desember masih sebagai utang. Nah, di akhir periode di tanggal 31 Desember harus disesuaikan. Ya, maka harus dibayar ini. Maka dicatat beban listrik, air, dan telepon 3.500.000, kreditnya utang beban 3.500.000. Bukan utang usaha ya, tapi utang beban. Oke, lanjut. Taksiran piutang tak tertagih. Jika ada piutang yang tidak dapat ditagih, perusahaan harus mencatat besarnya kerugian piutang. Dalam melakukan pencatatan kerugian piutang, terdapat 2 metode yang dapat digunakan sebagai berikut. Ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Kenapa sih Bu, kok ada piutang tak tertagih? Misalnya, Eka punya perusahaan. Ya, perusahaannya itu memiliki customernya Indah. Kebetulan Indah bangkrut. Nah, Indah itu punya piutang 50 juta, tapi Indah bangkrut. Otomatis Indah nggak bisa bayar piutangnya ke Eka.
Nah, akhirnya nanti dinamakan piutang tak tertagih. Nah, kita lihat ya. Metode langsung. Pada metode ini, perusahaan mengakui rugi jika piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Pada akhir periode, perusahaan tidak membuat atas taksiran kerugian piutang. Nah, pada tanggal 31 Desember 2017 terdapat saldo piutang usaha sebesar 251.500.000. Data penyesuaian menyebutkan bahwa seorang debitur jatuh pailit sehingga piutang sebesar 1 juta harus dihapuskan. Debitur adalah orang yang meminjam uang. Kreditur adalah orang yang memberi pinjaman. Jadi debitur itu di sini sebagai customer. Kalau kita realkan misalnya Eka ya, itu tadi punya perusahaan. Indah itu si customernya. Nah, piutangnya Indah sebesar 251.500.000 ya. Maaf, piutangnya Indah itu sebesar 1 juta. Nah, karena Indah itu lagi pailit ya atau bangkrut, maka di jurnal penyesuaiannya akan dicatat beban kerugian piutang di debit 1 juta, piutang usahanya di kredit 1 juta itu jika menggunakan metode langsung. Jika tidak menggunakan metode langsung atau menggunakan metode tak langsung, perusahaan mengakui kerugian walaupun belum dapat dipastikan bahwa piutang tidak dapat ditagih. Pada akhir periode, perusahaan membuat taksiran atas kemungkinan piutang yang tidak dapat tertagih. Pada tanggal 31 Desember 2017 terdapat saldo piutang usaha 251.500.000. Setelah diadakan pengecekan atas saldo akun, diperoleh keterangan untuk data penyesuaian kerugian piutang ditaksir 1% dari piutang usaha tidak dapat ditagih. Nah, kalau yang ini perusahaan udah menganggap, wah, Indah rugi nih, kata Eka. Indah rugi nih. Indah bangkrut nih. Rugi kita, gak bisa nagih. Padahal kan belum tentu yang namanya orang bangkrut itu kan tidak selamanya bangkrut. Pasti dia akan bangun dari keterpurukan. Pasti bisa jadi suatu saat nanti Indah akan membangun perusahaan baru dan bisa membayarkan lagi ke Eka. Tapi karena Eka merasa pesimis, maka menggunakan metode tak langsung akan dicatat tanggal 31 Desember 2017 beban kerugian piutang di debit 2.515.000 dan kreditnya cadangan kerugian piutang 2.515.000. Jadi 1%-nya dari 251.500.000 gitu. Ya, oke. Kita lanjut. Penyusutan aset tetap. Nah, Ibu kemarin waktu di sekolah pernah menjelaskan, aset itu terbagi menjadi 3. Aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lancar itu adalah aset yang digunakan untuk kegiatan perusahaan. Ya, untuk melancarkan kegiatan perusahaan. Dan contohnya itu kas, perlengkapan, ya, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, piutang, dan lain-lain. Nah, kalau aset tetap itu adalah aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kalau Ibu contohkan kemarin di kelas itu contohnya papan tulis, ya, meja, kendaraan, tanah, bangunan adalah aset tetap. Nah, penyusutan aset tetap adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap sebagai beban pada periode akuntansi dalam masa manfaat aset tetap tersebut. Nilai aset tetap turun setiap saat sehingga setelah habis masa penggunaannya dianggap sudah tidak memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Kerugian akibat turunnya nilai aset tetap dicatat pada akhir periode akuntansi dengan mendebit beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan. Contohnya, kamu jual handphone deh. Kamu belinya 5 juta, pasti nggak mungkin kamu dapat balik modal 5 juta, nggak mungkin. Pasti kurang dari itu. Ya rugi dikit lah.
Misalnya ternyata HP kamu itu ada lecet-lecet, goresan-goresan sedikit di layarnya, tapi yang lain mah bagus. Misalnya kamu jual 4.500.000, ya berkurang 500.000, yang tadinya cuma beli 5 juta, ternyata dijual lagi jadi 4.500.000, karena goresan. Itu namanya penyusutan, ya. Terus lagi, misalnya perusahaan membeli mesin, ya, untuk kegiatan operasionalnya. Yang namanya mesin itu kan butuh perawatan, kadang dia ngadat mesinnya, ya, mungkin nggak mau hidup lah, butuh diperbaiki lah, yang tadinya beli 10 juta, pas dijual kembali gara-gara sering rusak. Jadi cuma bisa dijual 4 juta misalnya. Turunnya jauh, ya kan? Karena apa? Ada penyusutan. Ya, jadi manfaatnya dia itu sudah berkurang gitu. Jadi pada tanggal 31 Desember 2017 terdapat peralatan 250 juta. Berdasarkan kebijakan akuntansi diperoleh keterangan bahwa peralatan disusutkan sebesar 12,5% dari harga perolehan dengan umur ekonomis 8 tahun. Dari mana angka 31.250.000 ini? Dari 250 juta dikali 12,5%. Maka dicatat beban penyusutan peralatan 31.250.000 di debit, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan 31.250.000 di kredit. Nah, selanjutnya rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah suatu metode analisis yang merinci perbedaan saldo simpanan bank menurut rekening koran dan menurut catatan perusahaan. Catatan yang dibuat oleh perusahaan mencakup keterangan tentang sebab terjadinya perbedaan. Jadi, yang namanya rekonsiliasi bank itu adanya perbedaan pencatatan di bank dan di perusahaan. Berdasarkan rekening koran yang diterima dari bank 31 Desember 2017, bank memberi jasa giro 1.800.000 dan membebankan biaya administrasi 400.000. Maka dicatatlah K1.040.000, beban administrasi 400.000, beban pajak penghasilan 360.000 dan pendapatan bunga 1.800.000. Ya, ini kurang PPh 360.000 ya, maka dicatatnya K 1.040.000 dari mana? Ya, jadi beban administrasinya kan 400.000, beban pajak penghasilannya 360.000. Nah, pendapatan bunganya 1.800.000. Tinggal ini dijumlah, ya, berapa? 760.000. 760.000 tinggal 1.800.000 dikurangi 760.000, maka hasilnya 1.040.000 itu yang diterima oleh perusahaan seharusnya. Gitu, paham ya? Nah, ini ada soal, contoh soal. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan salah satu contoh di sini. Jadi begini, urutan kita mengerjakan siklus akuntansi yang sekarang kita sedang pelajari, yaitu kan dari bukti transaksi dulu ya. Terus jurnal umum. Setelah jurnal umum, buku besar, neraca, saldo, penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu, kan Ibu kemarin mengaitkan ya, jurnal umum membuatnya dari mana? Dari bukti transaksi datanya. Terus buku besar, datanya apa yang perlu disiapkan? Jurnal umum. Terus kemudian neraca itu yang perlu disiapkan apa? Buku besar. Nah, sekarang penyesuaian itu yang perlu disiapkan apa? Neraca saldo setelah buku besar. Terus Ibu juga memberi tips ke kalian. Misalnya ada soal begini. Data penyesuaian 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut. Sewa dibayar di muka untuk 2 tahun dibayar 1 Maret 2017. Perlengkapan yang masih ada di gudang 33 juta. Peralatan disusutkan 10% dari harga perolehan. Beban iklan yang sudah diterbitkan 15 juta.
Beban gaji bulan Desember 3.500.000 dan beban listrik, air, dan telepon 6.500.000 yang baru akan dibayar bulan Januari 2018. Bu, kan tadi Ibu jelaskan ada pendekatan neraca, ada pendekatan beban. Sedangkan di soal tidak ditentukan pendekatan neraca dan pendekatan bebannya. Bagaimana Bu cara kita menentukan gitu kan? Kayak perlengkapan kan ada dua pendekatan, terus sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka juga menggunakan dua pendekatan yaitu neraca dan beban. Bagaimana cara menentukannya? Kamu lihat di neraca saldo. Misalnya kita suruh menyesuaikan sewa. Oh, sewa dibayar di muka. Dulu nyatetnya apa? Ternyata dulu mencatatnya sewa dibayar di muka. Berarti dulu menggunakan pendekatan neraca. Nanti di jurnal penyesuaian dicatatnya beban sewa, di debit kreditnya, sewa dibayar di muka. Gitu. Paham ya? Kita coba. Sewa dibayar di muka untuk 2 tahun dibayar 1 Maret 2017. 2 tahun, bayarnya 1 Maret. Kita mencatatnya adalah sewa dibayar di muka dulunya. Berarti menggunakan pendekatan neraca. Jika menggunakan pendekatan neraca, yang menjadi beban sama dengan yang sudah terpakai. Ya, ingat ya. Yang menjadi beban sama dengan yang sudah terpakai. Berarti kita mencari nilai yang sudah terpakai, yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember. Itu ada berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 10 bulan. Kemudian dulu mencatatnya berapa? 120 juta di jurnal umum. Untuk masa 2 tahun, 120 juta dibagi 12 bulan. Maaf, 2 tahun itu berarti 24 bulan ya. Berarti berapa? 120 juta dibagi 24 bulan sama dengan 5 juta. Berarti per bulannya bayar sewanya adalah 5 juta. Nah, karena kita mencari yang sudah terpakai berarti 10 bulan dikali 5 juta sama dengan berapa? 50 juta. Maka di jurnal lah beban sewa di debit sebesar 50 juta, kreditnya sewa dibayar di muka sebesar 50 juta. Paham ya? Oke. Perlengkapan yang masih ada di gudang 33 juta. Perlengkapan yang masih ada di gudang 33 juta. Dulu kita mencatat di jurnal umumnya menggunakan pendekatan yang mana? Neraca apa beban? Nah, setelah kita lihat di sini ternyata menggunakan pendekatan neraca. Dicatatnya perlengkapan di debit, kreditnya kas atau hutang. Berarti ya. Nah, berarti kita mencari jumlah perlengkapan yang sudah terpakai karena di sini yang diketahui adalah yang masih ada 33 juta. Berarti perlengkapannya 60 juta dikurangi 33 juta berapa? Ya, 27 juta. Maka dicatatlah beban perlengkapan di debit 27 juta, kreditnya perlengkapan 27 juta. Nah, peralatan disusutkan 10% dari harga perolehan. Gampang, tinggal 10% dikali peralatannya 360 juta. Maka di jurnal lah beban penyusutan peralatan di debit 36 juta, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan 36 juta. Kemudian, beban iklan yang sudah diterbitkan 15 juta. Dulu kita mencatatnya apa? Oh, beban iklan mencatatnya. Maka jurnalnya adalah iklan dibayar di muka di debit 15 juta, kreditnya beban iklan 15 juta. Lanjut.
Beban gaji bulan Desember 3.500.000 dan beban listrik, air, dan telepon 6.500.000 yang baru akan dibayar bulan Januari 2018. Berarti nanti dicatatnya beban gaji di debit 3.500.000, beban listrik, air, dan telepon 6.500.000 dan utangnya 10 juta. Berarti nanti yang akan dibayarkan sejumlah 10 juta. Nah, sampai sini semoga dapat dipahami. Mohon untuk ditanyakan jika tidak bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Kemudian Ibu mohon nanti kalian untuk mengerjakan soal ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.